Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi musbighin ni'ami wa mutammimil fadli wa muhyil qulub. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan samadan witra, lam yattakhid sahibatan wala walada. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia dan istimewa ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat rahmatnya, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada siang hari ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke Masjid Agung Usman Al-Khair KKU ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini, marilah kita duduk sejenak beriktibar, mengambil satu pelajaran, bersihkan hati dan pikiran dari sifat takabbur sombong, dari sifat-sifat iri dan dengki. Mari kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua umat muslimin muslimat khususnya ditempatkan di jalan yang baik, agar kita senantiasa bisa dengan mudah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, yang Allah panggil hanyalah orang yang beriman. Allah tak memanggil orang yang tak percaya dengan Allah. Allah tak memanggil orang-orang yang tak percaya kepada Rasulnya. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Banyaknya harta yang kita miliki bukanlah menjadikan kita orang yang paling mulia. Pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, apakah itu yang dikatakan kemuliaan? Bukan. Kemuliaan di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Orang-orang yang rasa takutnya telah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu saudara-saudara kita masih bersama dengan kita, duduk bersama, makan bersama, minum bersama. Tapi hari ini mereka tak lagi bersama dengan kita. Sebagian mereka telah mati tak bernyawa, sebagian lagi masih hidup dan bernyawa, dan meminta panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Tapi takdir berkata lain. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, maka tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tak dapat dipercepat walaupun sesaat. Sebagian lagi saudara-saudara kita di hari yang mulia ini
hidup dan bernyawa, tapi tubuhnya tak bisa lagi bangkit, tak bisa lagi bangun di atas tempat tidur. Dia sakit terbujur kaku di ruang ICU. Sayup-sayup suara azan berkumandang masuk ke dalam telinganya, bergetar hatinya, tapi kaki sudah tak dapat lagi melangkah, tangan tak dapat lagi mengayun, karena nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi saudara-saudara kita di hari yang mulia ini berjalan, berlari-lari di jalanan ketika azan berkumandang, berjalan melimpat di pertokoan. Dia masih hidup, sehat dan bernyawa, tapi ada satu nikmat besar yang telah dicabut oleh Allah dari dalam dirinya. Nikmat itu adalah nikmat istiqomah. Para alim ulama berkata, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Satu keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Tapi apabila 1000 karamah itu tidak dijaga dengan istiqomah, maka 1000 karamah akan hilang. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ausini waudis, ya Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku pesan, berikan aku pelajaran, tapi jangan panjang-panjang agar aku bisa dengan mudah untuk mengamalkannya." Rasulullah pun bersabda, "Qul amantu billah," kau katakan aku ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma istaqim," setelah itu kau istiqomahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman yazid wa yanqus." Iman itu bisa bertambah dan berkurang ketika kau berada di tempat-tempat yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, berkata-kata yang baik, maka saat itu pula iman akan bertambah. Ketika kau berada di tempat-tempat yang tak baik, bersama dengan orang-orang yang tidak baik, membicarakan hal yang tak baik, maka saat itu pula iman akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Seorang hamba tidak akan berzina, tidak akan melakukan pelecehan seksual ketika iman masih ada di dalam hatinya. "Wala yasriku sariqu hina yasrik wa huwa mu'min." Dan seorang hamba tidak akan mencuri, seorang hamba tidak akan mengambil hak-hak orang lain, tidak akan merampok, tidak akan korupsi ketika iman masih ada di dalam hatinya. "Wala yashribu hina yashrab wa huwa mu'min." Dan seorang hamba tidak akan minum khamar, tidak akan memakai narkoba, tidak akan mabuk, tidak akan sakau ketika iman masih ada di dalam hatinya. Ikrimah murid Ibnu Abbas pun bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kaifa yanza'ul iman?" Bagaimanakah iman itu bisa terlepas dari badan? Apakah iman itu bisa dicabut dari badan? Ibnu Abbas berkata, "Qala hakadha wa sabbata baina asabihi, summa akhrajaha." Ibnu Abbas berkata, dia menjalinkan jari jemarinya, summa akhrajaha, kemudian dia melepaskannya dan berkata, "Hakadha yanza'ul iman." Seperti itulah iman terlepas dari badan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa meruginya orang-orang yang soleh, mulutnya berkomat kamit, berzikir, bertasbih, bertahmid, berselawat, membaca Al-Quran. Sebagian hartanya dia gunakan untuk beramal, berinfak, berzakat, bersedekah. Sebagian hartanya dia gunakan untuk membangun masjid, madrasah, surau dan pesantren. Tapi di hatinya tidak disertai dengan keimanan. Keimanan itu pula yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan itu pula yang akan kita jaga, yang akan kita tanamkan ke dalam kepala anak-anak kita. Yang sesungguhnya anak-anak itu tidak pernah kita terima dalam keadaan kosong dan hampa. Karena tidak mungkin ada di antara kita semua yang istrinya hamil 9 bulan 10 hari, melahirkan anak dalam keadaan kosong dan hampa. Anak-anak itu telah diisi dengan satu program oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum malaikat memasukkan ruh ke dalam rahim ibu, para ruh itu telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 nama Allah tertulis dalam Al-Quran. Tapi nama-nama itu tidak mengawali Al-Quran. Yang mengawali Al-Quran adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Allah selalu memberitahu kepada orang-orang yang tak mau tahu. Allah selalu mengingatkan kepada orang-orang yang lupa. Lalu Allah berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim."
Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kesaksian dari anak cucu keturunan Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Allah bertanya bukan Allah tak tahu, tapi Allah itu Maha tahu. Kemudian Allah berfirman, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu?" Qalu bala syahidna. Para roh itu pun menjawab, "Bala syahidna." Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Mengapa Allah bertanya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala bertanya? Itu karena Allah tak ingin antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Karena Allah tak ingin kalian semua kelak di hari kiamat berkata, kami lupa, kami lalai, kami tak ingat, kami lupa untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami lupa untuk menjauhi apa yang Kau larang ya Allah. Oleh karena itulah Allah turunkan demi nabi, rasul demi rasul untuk menjelaskan satu konsep. Konsep itu adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cinta selain kepada Allah. Cinta kepada anak-anak akan durhaka. Cinta kepada pasangan hidup akan mati meninggalkan kita. Maka tumpahkanlah rasa cintamu hanya kepada Allah. Cinta kepada harta-harta akan musnah. Cinta kepada pangkat jabatan kekuasaan akan punah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Allah. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Bersandar kepada pohon yang rimbun akan tumbang. Bersandar pada bangunan yang kokoh akan runtuh. Maka bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Jabbar, yang maha perkasa. Allah tak sekedar hidup, Allah juga mengatur segala kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak gugur satu daun pun illa ya'lamuha, kecuali dalam pengetahuan Allah yang maha sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebesar apakah kekuasaan Allah itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah Allah itu memandang kita? Apakah Allah itu melihat kita? Apakah Allah itu senantiasa mengawasi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah mengantuk. Kalau kau takut kepada atasanmu akan tertidur. Kau takut dosa kepada ayah dan ibumu, maka ayah ibumu akan tertidur. Wa izzu man tasha. Siapa yang Allah kehendaki, Allah angkat setinggi-tingginya. Sehina apapun dirimu, sejahat apapun dirimu, sebanyak apapun dosa yang kau miliki, kalau Allah sudah menghendaki, maka mulialah dia. Wa tudhillu man tasha. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan sehina-hinanya. Sehebat apapun dirimu, sebagus apapun keturunanmu, sebaik apapun latar belakangmu, setinggi apapun pangkat jabatanmu, sebanyak apapun harta yang kau miliki, ketika Allah berkehendak kun fayakun, maka Allah jadikan kau hina sehina-hinanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanyalah orang manusia yang kotor dan hina. Dia bertanya, apakah ada yang lebih berkuasa selain daripada Allah? Tidak ada yang lebih berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwal wal akhir. Allah maha awal, Allah maha akhir. Tapi Allah tak berawal dan tak berakhir. Sebelum alam ini ada, sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Itulah mengapa Allah dikatakan wal awal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan wal akhir? Karena kelak ketika hari kiamat tiba, semuanya di alam dunia Allah musnahkan. Langit berada di genggaman tangan kanan Allah. Bumi berada di genggaman tangan kiri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata, "Anal mulk, akulah raja dari segala raja." Aina mulukud dunya? Mana raja-raja dunia? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong di alam dunia? Ainal jabbarun? Mana orang-orang yang angkuh di alam dunia? Hari ini tidak ada lagi kekuasaan selain daripada kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah setiap selesai solat kita selalu berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tak ada satupun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulkuh, dialah Allah yang maha raja dari segala raja. Walahul hamdu, dan Allah lah yang patut dipuja dan dipuji. Yuhyi, Allah yang menghidupkan. Wa yumitu, Allah pula yang mematikan. Wa huwa
ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Kalian wajib menyembah kepada Allah. Setelah itu, wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, seluas apapun kekuasaanmu, segagah apapun dirimu, kau tetap saja sebagai anak yang dilahirkan. Tapak kakimu hanya selebar 2 jari, betismu hanya tinggi sejengkal. Ketika kau nangis, kau lapar di tengah malam, kau dipeluknya, kau diciumnya,